Di level sel kah? Di level kromosom kah? Di level gen kah? Mungkin kalau level kromosom kemarin sudah saya jelaskan. Kita bisa memanipulasi seks kromosom dengan ginogenesis dan androgenesis sehingga kita mendapatkan populasi satu kelamin, betina atau jantan. Gino untuk menjadi betina, androgenesis untuk menjadi jantan. Atau kita mau mencetak produk poliploidisasi, triploid atau haploid. Nanti manfaatnya apa? Untuk membuat suatu induk-induk galur murni. Itu butuh penjelasan lebih lama. Sekarang kita hanya sedikit ambil DNA rekombinan untuk level gen. Level gen, karena kita akan utak-atik itu di dalam gen ada DNA. Ada yang tahu DNA? Singkatan deh, singkatannya aja deh kalau nggak tahu DNA. Silakan Pak Erik. Iya, kepanjangannya deoksiribonukleik acid. Nah, kalau Bu Meli, orang biologi lain lagi. Karena untuk mempelajari rekayasa genetika, ini harus menguasai ilmu genetika. Tahu ilmu genetika bagian dari ilmu biologi. Jadi Bu Meli secara konsep keilmuan sudah menguasai, tinggal mengimplementasikannya. Deoksiribonukleik acid ya. Nanti kita akan diskusikan tentang DNA tersebut. Nah, ini contoh yang di level sel. Sel, Bapak Ibu tahu sel? Nah, kalau di makhluk hidup, kalau di ikan, apa selnya yang ada? Iya, betul? Sel apa lagi? Ya. Betul. Betul. Banyak di dalam tubuh makhluk hidup terdapat sel. Yang paling Bapak Ibu semua punya, untuk laki-laki punya sel sperma. Ya, untuk perempuan mempunyai sel telur. Nah, bagaimana kita memanipulasi memanipulasi faktor internal tetapi di level sel. Ini sudah diimplementasikan di dalam aquaculture. Ya, sudah bisa melakukan transplantasi sel atau ada juga teknologi surrogate broodstock. Teknologi surrogate broodstock ini kalau kita bicara surrogate broodstock itu artinya induk ya, induk. Jadi kalau di manusia itu sudah bisa diimplementasikan bagaimana kita melakukan proses pembuahan. Pembuahan itu dilakukan di luar, kemudian dititipkan di dalam rahim organisme yang lain. Nah, di ikan itu juga sudah bisa diimplementasikan. Ya. Nah, kalau transplantasi sel, Bapak Ibu pernah dengar deh cerita kambing doli atau domba doli? Masih ingat? Apa itu domba doli? Iya. Taunya cloning aja Pak ya? Ah ya, cloning. Domba doli itu adalah salah satu contoh transplantasi sel di dalam dunia peternakan. Ya, kenapa disebut domba doli? Ya, karena dulu artis Dolly Parton ya, almarhum, ya sudah meninggal ya, almarhumah cewek ya. Nah, disebut domba doli. Itu dulu dibuat dengan hanya mengambil sel dari ambing kelenjar susunya, terus disisipkan sel itu ke dalam telur. Kemudian dilakukan treatment atau kejutan sehingga sel telur itu bisa membelah dan terjadi proses pembelahan sel sampai terjadi embrio baru. Nah, di ikan ini juga sudah diimplementasikan. Tetapi bukan di Indonesia Bapak dan Ibu ya. Nah, tidak ada di Indonesia. Transplantasi sel. Ini dilakukan oleh peneliti dari orang Cina. Ya, Sun et al. Sudah dilakukan di tahun 2005 pada ikan maskoki. Ya, di clone artinya dia mengambil
inti sel dari telur, kemudian dikeluarkan, diambil transplantasi dari jenis yang berbeda, sehingga antara klon dengan ikan donor itu menghasilkan jenis ikan maskoki yang Bapak Ibu bisa lihat, klonnya, donornya, resipiennya seperti itu, hasilnya seperti itu. Itu sudah dibuktikan, dilakukan riset, dan sudah diimplementasikan sejak tahun 2005. Di Indonesia apakah sudah? Belum. Ya, karena sudah antipati dulu dengan rekayasa genetika. Makanya jangan dulu antipati, sudah ribut lebih dahulu. Nah, ini ternyata kalau untuk ikan hias, ini bisa dikloning dari berbagai macam jenis. Jadi kalau kita ingin mencetak suatu komoditas ikan hias yang baru dengan teknologi transplantasi sel ini juga bisa. Ya, bisa diimplementasikan. Memang pekerjaannya tidak semudah yang Bapak Ibu kalau kita praktek kemarin. Harus semua dilakukan dalam kondisi laboratorium. Ini adalah transplantasi sel. Kalau sekarang banyak dilakukan pada kecantikan ya, orang-orang yang pengen cantik, ngambil transplantasi sel supaya mukanya kencang nyonya, terus diambil dengan iya betul. Nah, ilmu itu dibutuhkan ya, sehingga kalau Bapak dan Ibu ingin tertarik mengimplementasikan berbagai macam perkembangan teknologi, sering bacalah jurnal-jurnal internasional ya. Ya, semua jurnal-jurnal itu banyak teknologi kekinian yang sudah diimplementasikan. Nah, yang kedua dari level sel tadi, saya mengimplementasikan tadi dengan teknologi surrogate broodstock. Bapak Ibu tahu kan orang Jepang itu suka makan sushi. Kemudian mereka bermimpi bagaimana ikan tuna di laut besar bisa diproduksi, dikembangkan dari ikan kembung. Kalau ikan kembung kan meliharanya gampang. Konnya apa? Tangkinya kan relatif lebih kecil. Dibanding kebayang kalau Bapak Ibu melihara induk ikan tuna, ya kan? Seberapa tangki yang harus dia siapkan? Nah, akhirnya dia coba. Mimpi ini masih dalam 2011 saya di kampus itu sudah ongoing proses, sudah dilakukan. Tetapi saya kebetulan karena saya dipatahkan dengan, alah SMK nggak butuh ilmu teknologi rekayasa genetika. Saya langsung udah, oh no, ya sudah. Nggak perlu dikembangkan, gitu loh. Tetapi perlu Bapak Ibu ingat, ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin berkembang. Dulu mungkin nggak kepikiran kita, ilmu itu gampang, nggak perlu dipelajari. Tapi ingat, anak gen milenial, kalau Bapak dan Ibu tidak memberikan suatu ilmu kekinian, bosen dia kalau cuma sekedar konsep yang ada di googling, tinggal lihat di komputer, apalagi ada ChatGPT, ada AI, tinggal baca aja apa tentang rekayasa genetik, sebenarnya tinggal klik aja tanya ada. Browsing aja langsung ada jawabannya. Tetapi presisi, keterampilan, sentuhan secara pribadi tidak akan bisa digantikan dengan teknologi. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini tetap harus kita pelajari walaupun implementasinya masih wallahualam. Tapi saya kebetulan disertasi saya memang saya ingin sesuatu yang baru yang belum dilakukan di Indonesia. Sehingga walaupun tidak diimplementasikan di lembaga ini, saya tetap tertarik dengan tertatih-tatih melakukan itu. Tertatih-tatih saya bilang ya. Sehingga germ sel tuna ini diambil, kemudian dimasukkan ke dalam ikan kembung, sehingga ikan kembung tadi bisa menghasilkan benih ikan tuna. Nah, sehingga saat ini yang sudah terbukti, Bapak dan Ibu, ini 2004, ikan rainbow lahir dari ikan salmon. Kalau bicara logika, kok bisa ikan rainbow lahir dari ikan salmon? Bisa, kenapa tidak? Tadi surrogate broodstock, teknologi surrogate broodstock. Ya. Dari sperma dan telur dari ikan rainbow tadi dilakukan proses pembuahan secara
tabung atau serat buatan di dalam cawan tadi, kita lakukan pencampuran, kemudian disisipkan ke dalam dengan cara teknologi dimasukkan ke dalam rahimnya ikan salmon. Nah, ini bisa terbukti. Dan keinginan orang Jepang tadi untuk menghasilkan ikan tuna dari ikan kembung, mungkin saat ini sudah dalam proses pemeliharaan atau perawatan, karena butuh penelitian yang cukup baru bisa dirilis. Sesuatu produk baru itu tidak bisa hasil penelitian langsung dirilis, nggak bisa. Harus dalam kondisi terkontrol, bisa diatur, dicatat, recordingnya jelas, itu baru bisa nanti dirilis kepada masyarakat. Dan ini untuk ikan hias sudah dirilis dan sudah dilakukan saat ini persilangan ikan rainbow. Ikan rainbow ini termasuk ikan yang ada sekitar Papua, Sulawesi, karena ada di Jepang. Kan Jepang dengan Sulawesi dekat. Nah, perairannya kan sekitar situ. Sehingga di Jepang juga banyak. Ini bisa. Nah, kemudian dilakukan oleh orang Jepang lagi, ikan rainbow albino disilangkan dengan ikan jantan dan betinanya, ternyata juga menghasilkan individu baru. Nah, berarti teknologi bisa diimplementasikan di level sel. Ya. Memang ini sekedar pengetahuan bagi Bapak Ibu saja ya. Maka saya hanya tujuannya untuk Bapak Ibu mengetahui